Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat datang semuanya saya ucapkan untuk para peserta hadirin sekalian. Selamat datang dalam acara virtual peluncuran program Tech to Empower Digitally Ready Entrepreneurs. Perlu kami sampaikan, di pagi hari ini kami mengundang seluruh peserta untuk mengambil foto dan diupload ke sosial media masing-masing. Bisa menggunakan hashtag Tech to Empower, dan untuk Instagram bisa mention atau tag akun @UK_in_Indonesia dan @UK_Indonesia_Tech_Hub serta @disable.id. Sudah hadir bersama kita di pagi yang cerah ini, Bapak Duta Besar Owen Jenkins untuk Indonesia dan Timor Leste, serta Mbak Angki Yudhistia selaku Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Sosial. Sebelum kita menyapa Pak Owen dan Mbak Angki, mari kita sama-sama menyaksikan briefing panduan penggunaan webinar pagi hari ini. Saya undang dengan hormat tim Disable Enterprise. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi para peserta dan teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar. Saya Alia dari Disable Enterprise akan menjelaskan sedikit cara penggunaan webinar Zoom kepada teman-teman disabilitas yang membutuhkan bantuan berupa teks ataupun JBI. Yang pertama, jika teman-teman tuli atau tunarungu membutuhkan caption atau teks, bisa menyalakan tombol close caption di sebelah bawah Zoom webinar agar tulisan bisa terlihat. Kemudian, untuk teman-teman tuli atau tunarungu yang membutuhkan JBI, kami menyediakan juru bahasa isyarat menggunakan Bisindo dengan cara memencet tombol pin pada video yang tertera. Teman-teman bisa mengakses JBI langsung dari perangkat masing-masing. Untuk teman-teman tunanetra atau tunadaksa yang membutuhkan bantuan lainnya pada Zoom webinar, atau jika ada kendala pada Zoom webinar ini, dapat langsung menghubungi mentor atau fasilitator pada grup masing-masing yang sudah disediakan. Terima kasih, selamat bergabung dan selamat menyaksikan webinar ini. Terima kasih Mbak Alia dari Disable Enterprise. Baiklah, kita akan segera memulai acara peluncuran program Tech to Empower Digitally Ready Entrepreneur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Meida Nento akan memandu acara di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat datang juga saya ucapkan kepada Pak Owen Jenkins selaku Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste. Good morning Pak Owen, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Semoga dalam keadaan sehat ya Pak. Selain itu, sudah hadir bersama kami juga Mbak Angki Yudhistia selaku Staf Khusus Presiden Republik Indonesia dan juru bicara bidang sosial. Selamat pagi Mbak Angki. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat Mbak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami himbau untuk membaca pedoman pelaksanaan kegiatan di pagi hari ini. Sudah kami tayangkan melalui fitur chat, mohon untuk dibaca. Selain itu, di fitur chat sudah ada tata cara mengajukan pertanyaan kepada Pak Owen dan juga Mbak Angki yang nanti akan dijawab pada saat sesi Q&A. Kami himbau kepada rekan media yang hadir di pagi hari ini
bahwa tidak ada sesi khusus konferensi pers di akhir acara. Untuk itu, silakan mengajukan pertanyaan pada fitur Q&A box yang tersedia. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, terbatasnya akses pekerjaan merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat banyak, tidak terkecuali bagi teman-teman penyandang disabilitas. Apalagi teman-teman penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan tambahan, seperti misalnya stigma yang menganggap disabilitas merupakan keterbatasan dan kekurangan. Stigma ini seringkali menempatkan teman-teman penyandang disabilitas sebagai pihak yang pasif dan memerlukan bantuan. Padahal banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwa teman-teman penyandang disabilitas mampu dan memiliki kemampuan yang setara dan bahkan lebih daripada masyarakat yang lain. Kisah-kisah sukses ini harus menunjukkan kemandirian dan keberhasilan teman-teman penyandang disabilitas. Perlu ditularkan dan direplikasi agar menjadi arus utama dalam narasi terkait disabilitas di Indonesia. Hal ini salah satunya dapat didorong dengan terus membekali teman-teman penyandang disabilitas dengan pengetahuan dan keterampilan terkait kewirausahaan. UK Indonesia Tech Hub bersama Disable Enterprise menginisiasi program Tech to Empower Digitally Ready Entrepreneurs yang memberikan kesempatan bagi teman-teman penyandang disabilitas guna meningkatkan kapasitas diri agar mampu memanfaatkan teknologi digital. Kedepannya, kemampuan digital ini akan mendukung peserta menjadi entrepreneurs yang siap secara digital. Saya ingin menyapa teman-teman penyandang disabilitas yang sudah hadir dari berbagai daerah. Ada dari Gresik. Halo semuanya yang dari Gresik. Ada juga yang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Dan yang terakhir dari Kaban Jahe, Sumatera Utara. Wah, jauh sekali. Semoga dalam keadaan sehat. Sekali lagi saya ingatkan, bagi hadirin yang baru bergabung, silakan membaca pedoman pelaksanaan kegiatan dan bisa mengajukan pertanyaan pada fitur Q&A box untuk Mbak Angki dan Pak Owen. Sudah ditunggu-tunggu untuk mengawali acara peluncuran program Tech to Empower Digitally Ready Entrepreneurs, kami persilakan kepada Pak Owen selaku Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste untuk menyampaikan sambutan pembukaan. Pak Owen, the time and floor is yours. Pak Owen, apologies. Can you please turn on your microphone? Thank you, Pak Owen. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Angki Yudhistia, selaku staf khusus dan juru bicara Presiden Republik Indonesia untuk bidang sosial. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua kawan-kawan penyandang disabilitas yang sudah melewati proses seleksi panjang dan terpilih untuk mengikuti program Tech to Empower untuk menjadi wirausahawan yang siap secara digital. Saya berharap dimanapun Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian berada, tetap dalam keadaan sehat selama masa COVID-19 ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih telah bergabung dengan kami di hari istimewa ini untuk peluncuran program Tech to Empower Digitally Ready Entrepreneurs yang diinisiasi oleh UK Indonesia Tech Hub bersama Disable Enterprise. Meskipun kita tidak bersama secara fisik, saya senang bisa melihat Anda semua secara virtual. Tidak dipungkiri bahwa teknologi digital berpotensi untuk memperdayakan dan mengubah kehidupan kita semua, termasuk
para penyandang disabilitas. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan sikap, fisik, dan informasi yang sangat besar untuk mendapat kesempatan yang sama di dunia kerja. Tercatat, ada sekitar 21.800.000 penyandang disabilitas di Indonesia, di mana hanya sekitar 3.700.000 penyandang disabilitas yang aktif bekerja. Di Indonesia, apabila kita berbicara tentang sektor teknologi secara umum, Inggris mungkin tidak berada di jajaran paling atas pikiran Anda. Namun, Inggris seharusnya menjadi referensi karena Inggris adalah pusat teknologi digital terbesar di Eropa, rumah bagi lebih dari 600.000 startup digital, termasuk beberapa unicorn ternama seperti TransferWise, Babylon, dan Skysana, yang memiliki nilai lebih dari $1 miliar, dan beberapa di antaranya sudah berhasil exit. Saat ini, Inggris memiliki lebih dari 70 unicorn di berbagai sektor. Dengan keahlian dan pengalaman kami, Inggris adalah mitra yang tepat bagi bintang-bintang baru di sektor teknologi digital di Indonesia. Dengan memperkuat kemitraan antara Inggris dan Indonesia, maka kita bisa menciptakan manfaat kolaborasi baru dari inovasi digital global kedua negara kita. Peluncuran program yang kita selenggarakan hari ini adalah langkah untuk mencapai tujuan di atas. UK Indonesia Tech Hub sendiri mulai beroperasi pada bulan September 2019. Salah satu pilar utama dari UK Indonesia Tech Hub yang sedang berjalan dan sudah membuahkan hasil adalah program akses digital di Indonesia. Saya ingin memperkenalkan tim UK Indonesia Tech Hub secara virtual di pagi hari ini. Jimmy Kurnia sebagai Direktur UK Indonesia Tech Hub, Oki Niki Julu sebagai Wakil Direktur, dan Medanento sebagai Manajer Proyek. Tim Tech Hub sudah bekerja sangat keras untuk menyusun program dan kegiatan yang berfokus pada pembangunan ekosistem digital di Indonesia, meningkatkan kapasitas dan menjembatani kemitraan antara Inggris dan Indonesia di bidang teknologi. Sebelum COVID-19, banyak perusahaan dan organisasi sosial secara aktif memberikan pelatihan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan keterampilan kerja sekaligus meningkatkan pemahaman di industri mengenai pentingnya inklusivitas di tempat kerja. Sejak COVID-19 memasuki Indonesia, tampaknya juga dirasakan teman-teman penyandang disabilitas. Banyak program pelatihan dan bimbingan yang terhenti, dan bahkan juga pemutusan kontrak kerja. Perlu disadari bahwa kesempatan kerja untuk teman-teman penyandang disabilitas sudah jarang, dan krisis seperti ini hanya akan makin berdampak pada kehidupan mereka. Yang lebih disayangkan, hanya sekitar 1% penyandang disabilitas aktif yang menerima dukungan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah Inggris mengidentifikasi adanya kesenjangan dan melihat kesempatan untuk membantu mengatasi masalah yang dialami penyandang disabilitas melalui UK Indonesia Tech Hub. Melalui proses persiapan panjang, kami percaya bahwa program Tech to Empower adalah peluang bagi kami untuk menjadi mitra strategis bagi Indonesia yang mendukung dan mendorong terciptanya ekosistem digital inklusif bagi para penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia. Dan dengan berkembangnya ekonomi global setelah COVID-19, permintaan akan solusi teknologi digital akan semakin meningkat. Misalnya,
di bidang ketahanan rantai pasokan makanan dan perluasan pengelolaan e-commerce. Oleh karena itu, penting bagi penyandang disabilitas untuk terlibat di kesempatan ini. Di pagi hari ini, dengan bangga saya mengumumkan peluncuran resmi program Tech to Empower yang merupakan hasil dari kerja keras tim UK Indonesia Tech Hub bersama Disable Enterprise. Program ini akan dilaksanakan selama 2 bulan ke depan dan merupakan rangkaian pelatihan secara daring untuk mengasah keterampilan kewirausahaan penyandang disabilitas. Pelatihan ini akan melibatkan mentor dan narasumber ahli di bidang literasi digital, kemampuan, dan keberlangsungan bisnis. Materi-materi ini juga akan membantu peserta untuk menjadi wirausahawan yang siap secara digital. Saya berharap peserta setelah pelatihan selama 2 bulan ke depan dapat memperoleh keterampilan baru, dapat menjadi individu yang lebih percaya diri dan mempunyai keinginan untuk maju dan berkembang lebih baik lagi. Kami bangga dapat bekerja bersama dengan Disable Enterprise untuk melaksanakan program pertama dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Saya sangat bersyukur untuk bisa bekerja bersama organisasi yang memiliki pemahaman dan pengalaman yang banyak untuk mencapai visi dan misi yang sama dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Saya percaya kolaborasi ini merupakan awal dari sesuatu yang lebih hebat lagi ke depannya. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada tim UK Indonesia Tech Hub serta mitra kolaborasi Disable Enterprise untuk pelaksanaan program Tech to Empower ini. Peserta yang saya banggakan, jaga komitmen Anda selama pelatihan ini, pelajari sebanyak mungkin pengetahuan yang diberikan dan jangan lupa untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman Anda kepada orang di sekitar Anda. Saya berharap dapat melihat Anda semua menjadi wirausahawan yang inovatif dan sukses dalam waktu dekat. Terima kasih. Terima kasih Pak Owen untuk pidato yang sangat menyemangati peserta yang sudah hadir di pagi hari ini. Ada pesan-pesan dari Pak Owen, salah satunya jaga komitmen dan jangan lupa berbagi pengetahuan yang sudah didapatkan. Thank you very much Pak Owen for the wonderful speech. Saya ingin mengingatkan kembali kepada hadirin untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Owen melalui fitur Q&A box yang tersedia. Baiklah, kita sudah sampai ke acara selanjutnya, tapi sebelum itu saya ingin mengajak hadirin untuk mengambil foto selama acara ini berlangsung dan mengunggah ke sosial media masing-masing dengan menggunakan hashtag #TechToEmpower. Atau untuk Instagram bisa mention dan tag akun @UK_in_Indonesia, @UK_Indonesia_TechHub, dan @disable.id. Sambutan yang kedua sudah ditunggu-tunggu adalah dari Mbak Angki Yudistia, staf khusus Presiden Republik Indonesia dan juru bicara bidang sosial. Mbak Angki merupakan pendiri dari Disable Enterprise. Selamat pagi Mbak Angki, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat juga Mr. Owen Jenkins. Thank you for your hard speaking bahasa Indonesia. It's really appreciate it. Dan salam hormat untuk semua peserta yang ada di sini. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa hadir dalam pembukaan program Tech to Empower Digitally Ready Entrepreneurs.
Program ini merupakan suatu bentuk nyata dari arahan Presiden Republik Indonesia, khususnya di masa pandemi sekarang ini. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2020 lalu, di Istana Merdeka, Presiden dalam pidatonya memberikan 5 arahan dalam rapat terbatas perencanaan transformasi digital. Dan ditekankan pula, bentuk nyata dari arahan Presiden Republik Indonesia ini perlu perubahan yang segera diantisipasi, disiapkan, direncanakan secara matang. 5 arahan Presiden tersebut dalam rangka pencapaian visi Indonesia Maju tahun 2045, yaitu pertama, percepatan perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, dan penyediaan layanan digital. Arahan kedua, roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Arahan ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Arahan 4, persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital. Kelima, mempercepat persiapan semua hal yang berkaitan dengan regulasi, skema, pendanaan, dan pembiayaan. Artinya, dari 5 arahan ini, kita membutuhkan kebutuhan SDM talenta digital sebanyak 600.000 orang per tahun. Jadi ini adalah momentum untuk teman-teman disabilitas dapat ikut berpartisipasi untuk kebutuhan SDM talenta digital ini. Hal ini tidak lepas dari kontribusi multisektoral dan juga partisipasi pihak-pihak swasta untuk terwujudnya Indonesia Maju. Saya berharap program ini dapat memberikan stimulasi yang efektif khususnya bagi teman-teman disabilitas. Dan untuk para partisipan, sahabat-sahabat saya, teman-teman disabilitas, mari kita maju bersama, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini. Karena ini sangat jarang terjadi, program-program yang bagus ini. Kesempatan ini untuk kita terus menggali potensi diri, memupuk diri kita dengan pengetahuan dan pelatihan menjadi disabilitas yang mandiri dalam lingkungan yang inklusif. Dan bahkan, semoga dengan program ini kita pun turut dapat membantu teman-teman disabilitas lainnya dan tentunya membentuk lingkungan inklusi di Indonesia. Dan tentu menjadi kerjasama yang baik antara Indonesia dan Inggris. Semoga program ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, menciptakan SDM disabilitas yang unggul sebagai SDM talenta digital dan membawa Indonesia maju. Sekali lagi, terima kasih kepada English Government, terima kasih kepada Disable sebagai mitra penyelenggara, terima kasih untuk semua partisipan, dan semoga kita dapat berkontribusi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Angki. Kita tepuk tangan buat Mbak Angki. Thank you very much Mbak Angki. So very insightful speech that you have shared with us. Also regarding the directions from the presidents in which accelerating expansions of access and enhancing digital infrastructure, and also roadmap for digital transformation in strategic sectors, and then also integration of national data centers, and preparation of digital talents, yang mana sangat berkaitan dengan program yang sedang kita laksanakan ya. Terima kasih Mbak Angki. Baiklah, kita akan pindah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A, sesi tanya-jawab. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk mengundang
UK Indonesia Tech Hub Deputy Director Oki Niki Julu, dan COO Disable Enterprise Niki Claraentia. Selamat pagi Mbak Oki, selamat pagi Mbak Niki. Ya, selamat pagi semuanya. Siap, semoga dalam keadaan sehat. Oke, kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Kami, tim UK Indonesia Tech Hub dan Disable Enterprise sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ada beberapa pertanyaan menarik. Yang pertama mungkin bisa saya sampaikan kepada Mbak Niki dan Mbak Oki di sini karena berkaitan dengan program ini. Apakah program ini akan berlangsung setiap tahun dan apakah manfaat mengikuti pelatihan ini? If I may repeat that again in English, what would be the benefit by joining this training and whether this training will be replicated in the next several years? The floor is yours, saya persilakan Mbak. Mungkin dari Mbak Niki terlebih dahulu ya. Terima kasih Mbak Niki. Terima kasih sebelumnya. Dari Maulana Zulfikar ya tadi yang bertanya, partisipan Maulana, halo apa kabar? Apakah program ini akan diadakan setiap tahunnya? Jadi memang kalau misalnya teman-teman yang mengikuti, sebelumnya aku mengucapkan selamat terlebih dahulu karena teman-teman adalah partisipan yang terpilih dari kurang lebih 325 pendaftar. Jadi aku selalu bilang dari kemarin adalah saat inception program, jangan pernah sia-siakan kesempatan ini, dan memang kita tahu bahwa Disable ini salah satunya memiliki kegiatan pelatihan yang mungkin sebelum pandemik kita biasanya offline atau tatap muka langsung. Tetapi sekarang kita mencoba untuk memperkenalkan kepada teman-teman yang walaupun sempat heboh ya gimana download Zoom, susah Zoom-nya di laptop, tapi aku percaya bahwa semangatnya teman-teman membuat teman-teman tidak pantang menyerah untuk mengikuti pelatihan. Dan apakah pelatihan ini akan dilakukan setiap tahunnya? Kita berharap ya, gitu ya, karena kita melihat bahwa memang pelatihan digital ini sangat penting, khususnya setelah pandemi. Ada beberapa pekerjaan yang memang tersedia, itu sangat mengarahkan kepada pemahaman tentang digital. Dan Disable juga merasa bahwa ini saatnya teman-teman penyandang disabilitas atau teman-teman disabilitas juga mulai memahami bagaimana penggunaan digital itu sendiri. Tadi juga didukung oleh penjelasan Mbak Angki mengenai dukungan atau arahan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa ada transformasi digital atau pergerakan mengarah ke arah kehidupan yang secara digital. Jadi ini saatnya teman-teman itu mulai membuka mata untuk gimana sih caranya supaya belajar digital. Dan kami juga berharap sebenarnya mungkin tahun ini teman-teman jadi partisipan. Tapi yang aku bilang kemarin bahwa kita akan memilih peserta-peserta yang terbaik gitu ya untuk mendapatkan beberapa kesempatan. Mungkin saja tahun depannya teman-teman sudah bisa mengajarkan teman-teman disabilitas lainnya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan ilmu yang sekarang, teman-teman juga bisa membagi di komunitasnya, kemudian di teman-teman disabilitas di daerahnya masing-masing. Karena kalau kita berbicara tentang pemberdayaan teman-teman disabilitas, itu adalah saatnya teman-teman disabilitas juga membantu teman-teman disabilitas lainnya untuk berdaya. Salah satunya ketika teman-teman menerima ilmu dari pelatihan online ini bisa dibagikan juga ke teman-teman disabilitas lainnya. Seperti itu. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih. Thank you Mbak Niki, Mbak Oki. Saya persilakan. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Salam semua. Mungkin dari sisi UK Indonesia Tech Hub, sebenarnya inisiatif kami adalah untuk membantu meningkatkan inklusi. Dan memang poin-poin yang mungkin saya bisa share pagi ini adalah satu, memang untuk bantu mengubah persepsi atau juga mindset masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Karena semua bisa kerja, semua juga punya talent.
di situ bisa kita bantu untuk meningkatkan inklusi juga di dunia pekerjaan. Karena stigma yang ada saat ini masih sistematis. Dan juga kenapa tidak kita bantu meningkatkan kemampuan maupun juga keterampilan. Kalau di program tersebut memang fokusnya di literasi digital ya. Dan semoga memang seperti yang tadi sudah disampaikan dengan Mbak Niki, kami berharap program ini menjadi salah satu model yang bisa berkelanjutan, yang akan juga didukung dari keseluruhan maupun government, dan juga bisa direplikasi ke depannya. Seperti tadi juga Mbak Angki sudah sampaikan, mungkin saya juga bisa bantu dorong di sini. Semoga program bisa terus meningkatkan SDM disabilitas dan juga mendorong terus inklusi. Terima kasih. Yep. Thank you, Mbak Oki. Terima kasih. So it is definitely the sustainability of the project is something that we all aim for, yeah, for this empowerment for people with disabilities. Ada pertanyaan kedua, ini berkaitan dengan budaya inklusi di dunia kerja. Mungkin tidak hanya di Indonesia, tapi saya juga pengen mendengarkan dari Pak Owen. What is the culture of inclusivity in English when it comes to workplace, Pak Owen? If you could share that for us, that would be very, very nice. Terima kasih, Pak Owen. Terima kasih banyak, dan saya mohon dimaklumi kalau saya memakai bahasa Inggris karena I will try my best to translate later, Pak Owen. maaf kalau bukan pidato disiapkan bahasa Indonesia belum lancar, mohon maaf. As you say, Mbak Meda, it's very much this culture of inclusivity in the workplace, I think, is a work in progress for all of our countries. None of us, including the UK, have got it right yet. And I think that what we need to do is obviously extend the skill base of all of the excluded groups, whether those are disabled or other groups, so that they have the same opportunities as others. And then educate employers to draw on that diversity, because I think sometimes there is a prejudice which is preventing employers from taking advantage of the skills which are out there in the disabled and other communities which are often excluded. So those two things, I think, are the most important. They're easy to say, they're much harder to do. And certainly the UK is still very much on its journey to try to create an inclusive workplace, but we're committed to doing it. Terima kasih, Pak Owen. Akan saya simpulkan sedikit ke dalam bahasa Indonesia. Poin pentingnya yaitu adalah inklusivitas adalah budaya yang selalu diusahakan, yang berkelanjutan, dan mana yang paling penting adalah meningkatkan kapasitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan kita yang lain, dan yang kedua untuk mengedukasi tempat kerja agar lebih ramah terhadap para penyandang disabilitas. Seperti kata Pak Owen, lebih gampang untuk diucapkan, tetapi pada saat aksinya butuh kerja keras dan gotong royong. Begitu ya, Pak Owen kurang lebih? Siap, terima kasih. Nah, saya ingin beralih nih ke Mbak Angki kalau begitu. Bagaimana dengan budaya inklusivitas Mbak di dunia kerja saat ini? Menurut Mbak Angki. Terima kasih Mbak Angki. Mbak Angki mohon maaf. Yes, mikrofon. Terima kasih. Ya. Nah, budaya inklusivitas di Indonesia ini memang belum semuanya secara merata. Karena kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang diinisiasi oleh DPR, turunannya menjadi peraturan pemerintah, ini baru terrealisasikan tahun ini, lebih banyaknya. Indonesia memiliki peraturan pemerintah sebanyak 8 peraturan pemerintah. Itu baru disahkan 5. Dan kita masih ada 3 lagi yang belum disahkan secara semuanya. Dan peraturan presiden di 3 dan 3-3 sudah disahkan. Artinya apa? Untuk menuju lingkungan inklusi yang dimaksud ini kita membutuhkan awareness
yang lebih tinggi lagi kepada banyak sektoral, khususnya kementerian dan lembaga. Nah, tapi dari pemerintah, kami berinisiatif melalui Kementerian Tenaga Kerja melakukan MOU kepada seluruh BUMN Indonesia untuk melakukan perekrutan tenaga kerja disabilitas, baik secara formal dan informal untuk di BUMN. Maka dari itu menjadi langkah baik dan langkah yang bagus. Pelatihan ini kita bisa menyiapkan tenaga kerja yang dipersiapkan untuk perekrutan di BUMN. BUMN terbuka untuk program-program perekrutan tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Nah, makanya untuk budaya inklusivitas ini tidak ada kata untuk terlambat. Kita bisa dimulai dari sekarang untuk kedepannya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Angki, terima kasih juga Pak Owen. Selanjutnya, izinkan saya untuk mencoba menyimpulkannya dalam bahasa Inggris lagi. Mbak Angki has mentioned that the inclusivity in Indonesia is still a work in progress. This year, the government has passed 5 out of 8 regulation within 2020 to push for a more inclusive workplace, in which there has been MOU signed by different ministries, including BUMN and private sector. Therefore, this training is the first step to equip people with disabilities in order to be involved during the recruitment from BUMN. I hope that summarized quite nicely, Mbak Angki. And next questions, pertanyaan yang selanjutnya adalah saya tujukan kepada UK Indonesia Tech Hub, Mbak Oki Niki Julu. Bagaimana program ini didesain dan disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas? How was this program designed and adjust to the needs of people with disabilities? Thank you, Mbak Oki. Saya persilakan. Terima kasih, Mbak Meda, atas pertanyaannya. Kalau kita bicara mungkin secara keseluruhan tentang sektor teknologi, itu akan selalu berkembang dan berinovasi. Dan bagaimana program ini didesain, sebenarnya kami bekerja sama bersama Disable Enterprise, dan di sini waktu saat membuat program tersebut, memang kami hanya memulai dengan pengetahuan secara keseluruhan apa yang penting, seperti modul apa yang diperlukan, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan di dunia kerja maupun menjadi wirausahawan juga. Jadi kalau mungkin untuk kebutuhan para teman-teman disabilitas juga, secara dari sisi modul dan pembelajarannya, saya mengundang Mbak Niki di sini untuk membantu menjawab lebih jelas lagi seperti apakah desain program tersebut. Mungkin dari Disable bisa lebih baik lagi penjelasannya. Terima kasih Mbak Oki. Silakan Mbak Niki. Kalau ngomongin tentang kesempatan pekerjaan ya, setelah mengikuti program ini, itu tentunya aku selalu katakan bahwa yang dari mungkin teman-teman juga mendengarkan kemarin saat Inception, the right man for the right job, maksudnya apa? Bahwa setiap pekerjaan itu memiliki kebutuhan, kemampuan yang diperlukan, requirement. Jadi kita harus juga sebagai seorang disabilitas, saya pun juga disabilitas, meningkatkan kapasitas diri untuk sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Nah, kenapa kita membuat online training ini? Memang kita melihat, Disable juga melihat bahwa transformasi digital, khususnya tentang pekerjaan yang disediakan itu, sudah mulai mengarah ke digital ya. Jadi let's say social media admin, programming, content creator, kemudian entrepreneurship, juga bagi teman-teman yang aku lihat beberapa hampir sekitar 50% memiliki usaha juga mulai menggunakan bagaimana caranya menjual via online gitu. Karena sekarang kan behavior-nya masyarakat Indonesia lebih ke arah membelanjakan itu secara online. Dan bagaimana apakah mendapatkan peluang kerja? Peluang itu pasti tetap ada gitu ya. Peluang itu ada, apalagi sekarang pemerintah mendukung, swasta juga sudah aware atau sudah sadarnya, kita juga tidak pernah berhenti untuk tadi menangkap kesempatan tersebut dan tidak menyia-nyiakannya, dan juga menunjukkan
yang terbaik. Jadi aku selalu katakan jangan pernah sia-siakan. Walaupun padat kita 2,5 bulan ke depan, setiap hari itu terus belajar, ada 20 modul, teman-teman jangan pernah berhenti di tengah-tengah. Jadi tanya, ini aku ngeliat pertanyaannya bagus-bagus banget, apalagi nanti mentor-mentor yang akan hadir di modul-modul selama 20 modul ke depan itu adalah mentor-mentor yang expert atau yang handal gitu ya. Ada yang dari Gojek, ada yang dari Shopee. Jadi tanyakan, gali ilmu-ilmu yang mentor-mentor itu ada dan bisa diaplikasikan atau digunakan pada saat kita mendaftar kerja atau mengembangkan usaha kita. Gitu. Jadi aku selalu percaya peluang itu ada, tapi bagaimana caranya kita memanfaatkan secara maksimal peluang itu. Gitu. Baik. Terima kasih Mbak Niki. Mbak Oki, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, seperti mungkin tadi tambahan dari apa yang sudah dibantu dijelaskan sama Mbak Niki, selain meningkatkan keterampilan di sini untuk semua teman-teman, memanfaatkan semua yang bisa dipelajarkan juga dari sisi bisnis, bagaimana lebih punya percaya diri untuk bergabung di dunia kerja, maupun juga meningkatkan bisnis sendiri apapun itu, tapi juga kami anjurkan di sini untuk teman-teman yang mengikuti program tersebut juga akan dapat kesempatan di mana bisa bekerja dan mengalami langsung di industri pekerjaan gitu. Jadi untuk semua yang sudah mengikuti program terus ikut terus, komit terus, pastinya semua ini adalah progres dan perjalanan yang bisa membantu kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Allow me to translate it into English for a short while. So the training was developed and designed along with disabled, of course, with their expertise and experience working with people with disabilities. And Mbak Niki has mentioned that the training will be done for 2.5 months. It's going to be very packed. We have 20 modules designed, and we will invite experts from different big industries such as Gojek, Shopee, and they will deliver mentorship in accordance to the needs of people with disabilities. Semoga akan berhasil ya. Saya akan turut berbangga nanti ke depannya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, saya tujukan kepada panelis yang sudah ada. The last questions, as we're coming to the end of the Q&A sessions, I directed to Pak Owen, Mbak Angki, Mbak Oki, dan Mbak Niki juga terkait bagaimana cara memperkuat rasa percaya diri bagi penyandang disabilitas. Tapi harusnya tidak hanya bagi penyandang disabilitas ya, harus kepada semua. How do you push your confidence as a people with disabilities, but I believe it's not for people with disabilities who have confidence problem. We all do have it. And I would like to start with Pak Owen and then to Mbak Angki afterwards. Thank you. Silakan Pak Owen. Terima kasih, Mbak Meda. I think your point is really important. This isn't different for disabled people and non-disabled people. We all have the challenge of reinforcing our confidence. And I think the way to do it is to focus on gaining the skills that you need for the things that you want to do, and then showing yourself that you can do them. And sometimes that requires a little bit of pushing, that we have to challenge ourselves to do things which are perhaps at the edge of what we think we can do. But when we know that when we show ourselves that we can do them, that boosts confidence further, and we get into a virtuous cycle of learning and doing, showing ourselves results and moving on. So I think it's the same process for everybody. We all have days when our confidence is low and we think we can't do things. All of us. I certainly feel that way regularly. But getting back, showing the skills that we have, learning new things, I think is the way to get out of those sorts of slumps. Thank you. Terima kasih Pak Owen. Izinkan saya untuk menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Yang paling penting adalah untuk meningkatkan kapasitas diri dan memberikan tantangan bagi diri kita sendiri dan menunjukkan, memperlihatkan bahwa kita sebenarnya mampu. Ya, baiklah, kepada Mbak Angki saya persilakan. Mbak Angki, mohon maaf. Mbak Angki, untuk pertanyaannya adalah, saya ulang kembali, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri, Mbak? Oke. Kalau dari saya sih, ini berlaku untuk kita semua. Untuk meningkatkan kepercayaan diri kita itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Sudahkah kita menerima diri kita sendiri kita?
apakah kita sudah sayang sama diri kita sendiri dulu? Kalau kita sudah sayang sama diri kita sendiri, kita tentu tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena diri kita sangat berharga sekali. Nah, apabila kita sudah menerima diri kita sendiri, kita tidak akan menganggap diri kita berbeda dengan orang lain. Karena kita memiliki karakter. Setiap orang berlomba-lomba untuk mencari jati diri. Tapi banyak orang lupa bagaimana menciptakan karakter diri. Disabilitas bukan berarti kita berbeda. Disabilitas justru membangun karakter diri kita sendiri. Kita memiliki keterbatasan dan kelebihan kita masing-masing. Jadi, meningkatkan kepercayaan dirinya kita ini tidak menganggap kita itu berbeda dengan orang lain. Tapi bagaimana kita bisa menganggap diri kita tuh semua sama. Sehingga kita merasa dengan kita menerima diri kita sendiri dan tentu kita menerima orang lain. Maka tumbuhlah kepercayaan diri kita untuk saling bertoleransi. Begitu, Mbak. Luar biasa, Mbak Angki. Kalau boleh nih ya, kata Mbak Angki adalah love, accept, and we will see what we're good at and find your true charms because disabilities is part of your identity. Ya, sangat bangga Mbak Angki. Untuk selanjutnya, Mbak Oki. Terima kasih Mbak Meda. Saya sempat terharu dengan apa yang tadi Mbak Angki sudah katakan juga karena kepercayaan diri itu pasti semua kembali lagi ke diri kita sendiri. Seperti Mbak Angki bilang juga itu pelan-pelan belajar bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri. Semua itu progres, perjalanan, dan terkadang kita fokus pada sesuatu yang menakutkan kita untuk melakukan sesuatu yang baru maupun juga keluar dari zona nyaman kita. Jadi kadang-kadang kita sebenarnya harus mengubah pola pikiran tersebut dan tidak pernah membiarkan pikiran ketakutan itu menjadi batasan untuk kita untuk maju. Jadi saya percaya bahwa apapun yang kita dapat pikirkan di pikiran kita, itu pastinya kita bisa lakukan juga. Jadi semangat terus. Thank you Mbak Oki. So, change the mindset and see and goes beyond it. Thank you. Selanjutnya Mbak Niki yang terakhir, saya persilakan. Sebenarnya jawabannya sudah cukup dipenuhi tadi ya oleh Mbak Angki, kemudian Mbak Oki. Berdamai dengan diri sendiri, mempercayai proses, kemudian mungkin tambahan dari aku adalah jangan membandingkan diri kita dengan orang lain itu sih. Karena salah satu yang membuat kita suka down, terutama di era sosial media ini adalah kita itu sering membandingkan apa yang sudah kita capai dengan apa yang mungkin orang lain capai, dan itu akhirnya membuat kita merasa bahwa diri kita tuh selalu kayaknya kurang terus gitu, akhirnya memunculkan ketidakpercayaan diri. Dan bagi teman-teman disabilitas, keterbatasan itu hanyalah sebuah pikiran kita. Limitation is only our mindset. Jadi aku selalu percaya bahwa teman-teman disabilitas yang sekarang terpilih tadi sudah bertanya dan di grup juga sangat-sangat kritis pertanyaannya, dan yang ada yang berapa personal chat ke aku itu menurut aku teman-teman yang dari Medan sampai dengan ada yang dari Makassar juga gitu ya, di Indonesia Timur bahkan Kalimantan, ini adalah teman-teman yang luar biasa. Dan bagaimana caranya kita meningkatkan kepercayaan diri adalah dengan mengikuti, salah satunya adalah mengikuti program-program ini, karena benar kata Mbak Angki, dengan pengalaman, dengan proses bertemu dengan teman-teman disabilitas yang lainnya, itu juga bisa membantu kita meningkatkan karakter diri dan memahami apa kemampuan kita gitu. Dan itu yang bisa menjadi salah satu hal yang kita perlihatkan kepada teman-teman lainnya kayak gitu. Iya, terima kasih. So just to quickly summarize it, what Mbak Niki has mentioned is by joining this type of program, you can definitely boost your confidence as well, and your mindset is your limitation. Terima kasih, saya memberikan tepuk tangan, aplaus yang luar biasa kepada Pak Owen, Mbak Angki, Mbak Niki, dan Mbak Oki. Terima kasih sudah bergabung, tapi tunggu dulu. Yang terakhir adalah sesi foto bersama. We will now do virtual photo sessions. Now, please, Pak Owen, saya mohon kesediaannya untuk melihat kamera. Pak Owen, I would like to ask
you to look at to the camera and I will do the counting 1, 2, 3 and we will then take pictures. Aba-aba nanti akan mulai dari saya, Mbak Angki, Mbak Niki, dan Mbak Oki. Dimohon kesediaan melihat ke kamera. Apabila sudah siap, ya senyum paling lebar semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi saya ulang. 1, 2, 3. Yes, thank you. Terima kasih. Untuk para peserta mohon jangan lekas meninggalkan webinar ini karena setelahnya akan ada penjelasan program dari tim Disable. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Owen dan Mbak Angki Yudhistia sudah bergabung di pagi hari ini bersama kami. Program Tech to Empower Digitally Ready Entrepreneurs semoga bisa memberikan manfaat bagi 100 teman-teman penyandang disabilitas. Kedepannya, semoga program ini dapat menjadi contoh baik yang menginspirasi pihak lain untuk melakukan inisiatif serupa dan menjangkau lebih banyak teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia. Thank you for joining us. Have a good day, Pak Owen dan Mbak Angki. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Thank you, Pak Owen. Thank you, Mbak Angki. Stay safe. Terima kasih. Bagi yang masih bergabung, saya himbau kembali bisa mengunggah foto saat acara ini berlangsung dengan ke sosial media dengan menggunakan hashtag Tech to Empower, dan untuk Instagram bisa mention atau tag akun @disable.id, @UK-in-Indonesia, @UK-Indonesia Tech Hub. Dari tadi ini kayaknya udah banyak nih yang di-mention dari kami, sangat senang dan sangat antusias melihatnya. Tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, saya undang dari pihak Disable Enterprise untuk memberikan sedikit penjelasan tentang program bagi 100 peserta yang sudah diseleksi secara ketat. Baik, saya persilakan waktu dan tempat. Dengan hormat, tim Disable Enterprise. Terima kasih. Oke, halo, selamat siang. Terima kasih Mbak Meida dan tim UK Tech Indonesia serta tim British Embassy. Sekali lagi perkenalkan, saya Alia dari Disable Enterprise yang akan mewakili tim Disable, yaitu Mbak Niki dan Mbak Ulfi yang akan menjelaskan tentang program Tech to Empower Digitally Ready Entrepreneurs. Mungkin untuk teman-teman disabilitas peserta yang kemarin sudah mengikuti Inception program, sudah dijelaskan secara detail mengenai program ini. Tapi pada siang ini saya akan menjelaskan lagi poin-poin utama mengenai pelatihan ini yang akan nanti ditambahkan oleh dari tim Disable ataupun dari tim UK Tech Indonesia. Oke, sebagai latar belakangnya, diadakannya pelatihan ini adalah melihat dampak dari pandemi COVID dan juga peluang usaha serta peningkatan digital, terutama untuk teman-teman disabilitas. Maka dari itu, hadirlah pelatihan Tech to Empower ini untuk teman-teman wirausaha atau non-wirausaha disabilitas di seluruh daerah di Indonesia. Program ini diinisiasi oleh tim UK Indonesia Tech Hub dari British Embassy atau Kedutaan Inggris, dan juga berkolaborasi dengan Disable Enterprise, yaitu yayasan yang melakukan pelatihan dan pendampingan untuk teman-teman disabilitas. Program ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan bagi peserta yang akan mengikuti pelatihan digital dan bisnis secara intensif melalui kegiatan online berupa modul, video explainer atau penjelasan video materi, kemudian webinar interaktif. Dan kegiatan ini akan dilakukan selama setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu. Jam intensifnya dari jam 9 sampai jam 4 sore. Kemudian teman-teman peserta ini yang kami pilih ada 100 peserta dari 350 lebih pendaftar yang kami saring melalui beberapa proses assessment, interview, dan juga sosial kontrak. Kemudian, kenapa teman-teman disabilitas harus mengikuti program ini? Berdasarkan dari mandat Presiden Jokowi dan juga dari kebutuhan teknologi sekarang, teman-teman
disabilitas harus bisa beradaptasi dengan era modern. Kemudian, dari dampak pandemi COVID-19 saat ini, teman-teman harus bisa tetap mandiri secara ekonomi dan juga harus bisa tetap berkembang demi kehidupan teman-teman disabilitas yang akan mendatangnya juga. Kemudian, teman-teman disabilitas boleh mengikuti program ini dan harus mengikuti program dari awal sampai program ini selesai. Jadi tidak boleh untuk berhenti di tengah jalan atau untuk mengundurkan diri tiba-tiba. Gitu. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan beberapa modul pembelajaran, ada sekitar 20 modul pembelajaran yang akan dibagi menjadi 5 modul utama. Yang pertama, tentang motivasi diri. Yang kedua, mengenai bisnis 101. Yang ketiga, literasi digital. Yang keempat, literasi keuangan. Yang kelima, keberlangsungan meneruskan bisnis atau usaha teman-teman disabilitas. Kemudian, di akhir program ini, teman-teman disabilitas juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan magang atau bantuan usaha dan mentoring langsung dari orang-orang yang ahli dan pakar dalam bidangnya. Seperti contohnya dari e-commerce, atau dari perusahaan-perusahaan yang akan membantu teman-teman untuk magang juga. Gitu. Nah, teman-teman peserta juga harus ingat kembali bahwa prosedur dalam program ini teman-teman harus mengikuti 5 step yang harus dilalui. Yang pertama, teman-teman harus mengikuti pretest, yaitu tes sebelum teman-teman mendapatkan modul atau video. Setelah itu, teman-teman baru bisa mengakses modul tulisan dan juga video penjelasan. Dan yang keempat, teman-teman mengikuti post-test atau ujian akhir dari pembelajaran yang teman-teman dapatkan. Di saat terakhir dari satu pembelajaran, teman-teman akan mengikuti webinar interaktif dengan para pakar dari external mentors. Untuk panduan metode penyampaian pembelajaran, teman-teman menggunakan aplikasi dan juga menggunakan webinar. Yang kemarin sudah kami ajarkan dalam Inception program. Kemudian, teman-teman juga akan mendapatkan fasilitator dari grup masing-masing. Kami membagi grup ini menjadi 4 grup, yang dimana isinya kami sediakan 1 mentor atau fasilitator yang akan memberikan pembimbingan yang secara intensif setiap harinya untuk teman-teman disabilitas. Jadi ketika peserta membutuhkan bantuan, teman-teman peserta langsung akan didampingi oleh fasilitator masing-masing. Kemudian, narasumber expertise atau ahli bidang yang dari mentor luar, kita akan mengundang beberapa pengisi materi saat webinar, seperti Mbak Angki Yudistia, staf khusus Presiden dan juru bicara bidang sosial, dan juga founder Tisable. Kami juga mengundang founder dari Yayasan Helping Hands. Kemudian kami mengundang juga CEO dari Handep. Kami mengundang juga founder dari Tenun. Kami mengundang COO dari Tisable Enterprise, Mbak Niki Clara. Kami mengundang beberapa pengisi materi lainnya seperti dari Jurnal ID, dari Parent Story, Happy Five, dan lain-lainnya. Untuk bantuan teman-teman disabilitas ataupun teman-teman lainnya yang ingin menanyakan mengenai program ini, bisa menghubungi Tisable melalui Instagram Tisable Enterprise, atau bisa menghubungi nomor admin yang akan tertera di Instagram kami. Demikian, Mbak Meida, penjelasan program secara singkat dari Tisable Enterprise. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alia untuk penjelasannya. Tadi seperti yang sudah kita dengar, akan mengundang banyak sekali ya experts dari industri-industri yang nantinya akan terlibat dan memberikan pendampingan juga bagi peserta training.
Saya tidak sabar nih nanti untuk mengikuti prosesnya. Dan baiklah, kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada tim Disable Enterprise dan juga para peserta yang sudah hadir di pagi hari ini, teman-teman media juga yang sudah hadir, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya, Meida Nento, undur diri. Semoga pelatihan virtual ini mampu memberi manfaat bagi teman-teman disabilitas. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Terima kasih.